Kesal karena rewel, seorang ayah tega menganiaya anak tirinya yang masih berusia 5 tahun. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Fadi Asif kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam News siang hari ini. Selain 3 informasi, tadi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan ada rekan saya, Bernadetta, yang siap dengan informasi pertama. Deta, ada informasi apa lagi untuk di segmen awal hari ini? Terima kasih, Fandi. Pemirsa, hari ini kita memiliki informasi terkait dengan rumah kos yang dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri, serta ada informasi dari 6 warga yang ditangkap karena terlibat jual beli satwa yang dilindungi. Dan pemirsa, inilah News Siang selengkapnya. Diduga akibat api lilin yang menyambar minyak akibat mati lampu, 4 unit kios di Kabupaten Tebo, Jambi ludes terbakar. Akibat kebakaran, salah seorang pemilik kios mengalami luka bakar ringan di bagian punggung. Kobaran api dengan cepat membesar dan melalap 4 unit kios yang terbuat dari papan kayu. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berjibaku untuk memadamkan kebakaran. Api diduga dipicu dari nyala lilin yang menyambar minyak saat kondisi listrik padam. Kebakaran akhirnya dapat dipadamkan setelah 1 jam dengan melibatkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Kecamatan Rimbo Bujang. Dalam kebakaran, salah seorang pemilik kios alami luka bakar saat berusaha menyelamatkan harta berharga dari amukan api. Tapi tadi di lapangan juga sempat saya lihat ada salah satu pemilik kios yang mengalami luka bakar. Api sendiri disebabkan diperkirakan karena ada lilin ya. Jadi lilin karena pada kondisi sedang padam listrik, maka orang tersebut menyalakan lilin dan akhirnya terjadi kebakaran. Saat ini pihak Polsek Rimbo Bujang tengah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Akibat kebakaran, kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pasar terbesar di Kota Kudus, Jawa Tengah terbakar. Api berawal dari salah satu kios yang dijadikan gudang pakaian. Suasana riuh mewarnai upaya pemadaman kebakaran di salah satu pasar terbesar di jalur Pantura, Kudus, Jawa Tengah. Para pedagang berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka, sementara sisanya membantu petugas memadamkan api. Asap tebal dan akses berliku menuju kebakaran menjadi kendala untuk memadamkan api tersebut. Api pertama kali diketahui berasal dari salah satu kios yang dijadikan gudang penyimpanan pakaian di Blok A Pasar Kliwon, sisi timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun aktivitas niaga di Pasar Kliwon lumpuh. Kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Berawal dari pertengkaran rumah tangga, seorang istri membakar kelambu dan tilam rumah hingga menyebabkan 3 rumah ludes terbakar. Udah tak bisa lagi kan siap ini. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Beringin, Desa Boga, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara. Selama 30 menit, petugas pemadam kebakaran bersama warga berupaya keras memadamkan api yang melahap 3 bangunan rumah milik warga. Petugas sempat mengalami kesulitan memadamkan api karena bangunan rumah yang terbuat dari kayu sehingga api sangat mudah membesar. Dugaan sementara, api disebabkan dari sebuah rumah milik Rustam yang sebelumnya terlibat cekcok dengan istrinya bernama Fitri. Awalnya sang istri nekat membakar kelambu rumah dan sempat dipadamkan oleh suaminya. Namun karena tidak dapat menahan emosinya, sang istri kembali membakar tilam rumah saat suaminya pergi. Pertama dia cekcok antara suami sama istri.
Lalu? Kemudian dibakarnya kelambu, ya kan? Datang suaminya, berhasillah suaminya tadi memadamkan api itu. Setiba itu suaminya pergi, jadi suaminya minta tolonglah sama kami tetangga kan, tolong lihatkan rumahnya, nanti kan temannya tahu dibakarnya lagi. Setiba itu dibakarnya lah tilam. Nah, batas itu menyilam api, kami pun pergilah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Lepas kendali saat sang istri hendak belajar mengemudi mobil, sebuah minibus terjun bebas ke Sungai Dekranasda, Jakabaring, Palembang. Pasangan pengantin baru terjebak di dalam mobil selama 1 jam dan proses evakuasi warga berlangsung dramatis. Sang istri meninggal dunia sementara suami selamat. Mobilnya ditarik ya. Terekam video dari masyarakat, proses evakuasi yang berlangsung dramatis. Pasangan pengantin baru di Palembang ini terjebak di dalam mobil yang tenggelam di Sungai Dekranasda. Diduga belum mampu mengendalikan mobil karena baru belajar menyetir, membuat mobil Panther Touring merah terjun ke sungai. Berkat bantuan warga sekitar, kedua pasangan suami istri ini berhasil keluar dari mobil dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sang istri bernama Atik Fitriani meninggal dunia setelah 1 jam terjebak di dalam sungai sedalam 5 meter. Sementara suaminya atas nama Abradi Oscar yang terlebih dahulu dievakuasi warga selamat hanya mengalami luka lecet di bagian kaki. Berdasarkan keterangan saksi, kejadian berawal ketika pasangan suami istri yang baru 1 bulan menikah ini hendak belajar mengemudi mobil di pinggir jalan Dekranasda, Jakabaring. Diduga tidak bisa mengendalikan mobilnya, sang istri yang saat itu sedang mengemudikan mobil langsung terjun bebas ke Sungai Dekranasda, Jakabaring. Dan tadi beliau lagi menanam pisang, katanya dia melihat ada mobil lagi belok terus tahu-tahu masuk ke sungai. Terus ada 2 orang, satunya tadi selamat, terus satunya lagi nanti dipastikan lagi di rumah sakit Hermina. Maka dari itu pada saat ini saya lagi menunggu petugas kita dari Dinas Perhubungan, langsung saya kontak tadi untuk evakuasi mobilnya sehingga bisa diangkat. Rupanya suaminya sudah diselamatkan oleh masyarakat, sudah naik ke atas, dan istrinya masih di dalam mobil, di dalam sungai. Berkat bantuan dari warga, istrinya dapat dikeluarkan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat rumah sakit Hermina. Namun informasi dari warga, istrinya ini sudah 1 jam di dalam sungai, karena sungai cukup dalam, jadi agak kesulitan untuk mengeluarkannya. Direncanakan mobil dengan nomor polisi BG 1847MR akan diderek dengan Dishub Kota Palembang. Sementara jenazah sang istri kini telah dibawa ke rumah duka di wilayah Jakabaring, Palembang. Seharusnya masyarakat yang ingin belajar mengendarai mobil jangan dilakukan berlatih dengan orang yang tidak profesional. Seharusnya belajar di jasa sekolah mengemudi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, pengasuh sekaligus pimpinan pondok pesantren di Bilangan Ngoro diduga melakukan pencabulan terhadap 6 orang santriwatinya selama 2 tahun terakhir. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan modus mengajak santri untuk melakukan sholat malam. Pria berinisial S, pengasuh salah satu pondok pesantren di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini hanya bisa malu saat digelandang ke Mapolres Jombang. Pria berusia 50 tahun ini ditangkap polisi setelah dilaporkan telah mencabuli 6 santriwatinya sendiri. Setelah memeriksa korban, petugas langsung membekuk pelaku dan menyita sejumlah barang bukti mulai dari handphone, pakaian dalam korban, hingga pakaian pelaku saat melakukan aksi bejatnya. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan modus mengajak santri untuk melakukan sholat malam. Usai sholat, pelaku merayu santri yang sudah dibidiknya untuk bersedia melayani nafsunya. Ironisnya, aksi ini sudah berlangsung sejak 2 tahun silam. Kasus ini baru terungkap setelah ada salah satu santri yang kabur dari pondok yang nekat pulang ke rumahnya. Setelah ditanya orang tuanya, alasan santriwati itu kabur ternyata karena sudah tidak tahan, sering dipaksa melayani nafsu bejat pelaku.
Orang tua korban langsung melaporkannya ke polisi. Jumlah korban ini masih dimungkinkan bertambah mengingat jumlah santri yang mondok di pesantren milik pelaku berjumlah ratusan orang. Korban perselingkuhan pada waktu itu, pada saat itu usianya rata-rata di antara 16 sampai 17 tahun. Terus tersangka atas nama inisialnya S, itu salah satu pimpinan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jombang, melakukan perbuatannya, yaitu melakukan bujuk rayu. Karena yang bersangkutan, tersangka ini sebagai pimpinan pondok pesantren, sehingga ada rasa takut santri dan sebagainya. Karena dia sebagai pimpinan pondok, ada juga bahwa pada saat sholat tahajud dan lain sebagainya dibangunin, lalu pada saat itulah melakukan perbuatannya. Ya. Kenapa kok tega sama santrinya itu? Gelap. Gelap gimana? Enak kok. Iming-imingannya apa, Pak? Dikasih apa, Pak? Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. 380 santri pondok pesantren di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat terpapar COVID-19. Selain santri, 52 pengajar juga terpapar dan masih menjalani isolasi di pondok pesantren. Sembilan 96 orang santri dari salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat dievakuasi menggunakan 21 unit ambulans setelah dinyatakan positif COVID-19. Puluhan santri pondok pesantren ini akan menjalani isolasi mandiri di salah satu hotel dan rumah sakit Dewi Sartika. Selain santri, 52 tenaga pengajar juga terpapar COVID-19. Ya, hari ini kita evakuasi 96 ya. 96 santriwati dari Persis Pondok Pesantren Persis Benda ya. Sudah kita evakuasi 96 ke pesantren ini gitu. Kalau keseluruhan, Pak, dari jumlah yang positif? Kalau jumlah positif keseluruhan dari awal itu 380 ya. Karena kan yang baru ini kan 374. Tambah sebelumnya sudah ada 5, tambah ada yang tes mandiri 1. Jadi total semua 380. Hingga kini terdapat 228 santri dan tenaga pengajar yang masih menjalani isolasi mandiri di pondok pesantren. Klaster pondok pesantren ini pertama kali dipicu seorang santri asal Garut, Jawa Barat yang kedapatan positif COVID-19. Setelah dilakukan tracing dan tracking, diketahui 380 santri dan pengajar terpapar serta positif COVID-19. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan santri dan juga pengajar ini tengah melakukan isolasi mandiri dan tentunya untuk kondisi kesehatan mereka ini masih dalam pantauan. Betul, dan ini bukan angka yang sedikit untuk ratusan santri yang terpapar tersebut. Bagaimana kondisi para santri dan juga para pengajar? Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kabid P2P Kota Tasikmalaya, Dr. Asep Hendra. Selamat siang, Dr. Asep. Bagaimana kondisi para santri dan juga para pengajar yang positif saat ini? Baik, bersama ini saya laporkan kondisi terakhir, alhamdulillah, dari sekian tempat yang sudah kami persiapkan, baik itu di Hotel Crown dan di Rumah Sakit Dewi Sartika, kondisi para santri dan pengajar yang sudah kami isolasi di milik pemerintah ini, semuanya dalam kondisi sehat, alhamdulillah. Baik, ada berapa yang mengalami gejala positif COVID-19 dan ada berapa yang OTG, Pak? Ya, data di kami dari total yang seperti hari kemarin itu kan 380 ya. Dan rilis kami hari ini ada penambahan 3 orang lagi dari santri, sehingga jumlah per hari ini itu jumlah angkanya sudah di angka 383. Ya. Pak Dr. Asep, ini yang ratusan isolasi mandiri di pesantren, apakah pemantauannya ini cukup maksimal? Baik, yang di isolasi di pesantren, di dalam data kami itu ada 175 orang gitu ya, dan proses pemantauannya dilakukan oleh pihak puskesmas
dan klinik di pesantren tersebut. Itu sudah kami bahas dengan tim penanggung jawab medis Satgas Kota Tasikmalaya, Dr. Dhani Farid, spesialis penyakit dalam. Kami sudah membuat tim untuk memantau setiap hari kondisi-kondisi yang ada di dalam pesantren sebanyak 175 orang ini. Amankah Pak Asep mengisolasi mandiri ratusan orang ini dalam satu tempat yang sama? Iya, dalam segi keamanannya ya kita tidak memiliki pilihan lain dikarenakan isolasi milik pemerintah yang sudah disediakan. Kami sudah mengoptimalkan gitu, yang ada baik di ground dan di rumah sakit Dewi Sartika. Nah sehingga tetap ada yang diisolasi secara mandiri di dalam pesantren. Sekarang untuk keamanannya secara bergelombang untuk yang para santri yang negatif ini kan sudah dipulangkan secara bertahap gitu ya. Sehingga ada banyak ruangan kosong yang bisa dipergunakan untuk para santri ini dalam melaksanakan isolasi seperti itu. Dan tidak ada akses keluar. Di dalam pesantren ini sudah dijaga dengan ketat. Insya Allah untuk masyarakat sekitarnya aman lah seperti itu. Baik, lalu bagaimana dengan asupan gizi ataupun juga pantauan dari dokter mengingat mereka tidak bisa keluar dari tempat isolasi? Iya, sesuai dengan instruksi dari PLT Wali Kota Tasikmalaya gitu ya, bahwa untuk kebutuhan-kebutuhannya itu akan dibantu oleh pemerintah Kota Tasikmalaya di dalam nutrisinya ya, terus yang sesuai dengan yang ada di tempat kami seperti itu. Untuk pemantauannya sendiri tadi sudah saya ungkapkan bahwa tim medis kami baik dari klinik yang milik di pesantren ini dan dari puskesmas itu selalu rutin memeriksa gejala. Bila mana ada yang bergejala, apakah itu ada gangguan pencernaan atau apapun itu, kami sudah akan cepat mengevakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo yang ada di Kota Tasikmalaya. Pak Asep, apakah tracing kepada keluarga para santri atau juga masyarakat yang ada di sekitar pesantren, apakah sudah dilakukan? Iya, saat ini kami dalam proses mendata gitu ya, kasus-kasus yang akan atau keluarga-keluarga atau sasaran yang akan kami tracking dan tracing nanti gitu ya. Ini masih dalam proses. Ini adalah hari ketiga kami memproses untuk kami mendapatkan data-data real akan kontak erat dari para santri ini. Selama pembukaan pesantren ini pun kami dapatkan data bahwa tidak ada kontak dari santri keluar pesantrennya sebenarnya seperti itu. Dan tapi ini kami akan tetap menggali data bila mana nanti ada warga sekitar yang masuk ke dalam, apakah itu untuk berjualan atau apapun itu, nanti itu akan masuk data untuk kami akan melakukan testingnya gitu. Baik. Asal mula kasus COVID-19 di pesantren ini karena satu orang yang menjalankan testing. Apakah dia sempat pulang ke rumah sebelumnya? Iya, data yang kami kumpulkan, Mbak, dan awalnya itu memang di pertengahan bulan Januari ini adalah masuk kepada tahun ajaran semester baru seperti itu ya. Sehingga sudah masuk dan tidak ada yang bergejala tadinya. Nah, di akhir Januari itu ada salah satu santriwati yang bergejala, sehingga pihak pesantren ada kecurigaan ke arah sana dan melaksanakan yang testing gitu, dan didapatkan hasilnya positif. Alhamdulillah pihak pesantren sangat responsif melaporkan kepada pihak puskesmas, dan kami tim dinas dan puskesmas langsung turun melaksanakan pemeriksaan kontak tracingnya dan didapatkanlah angka-angka yang tadi. Baik Dr. Asep Hendra, kita harapkan para santri maupun para pengajar segera sehat kembali. Terima kasih untuk informasinya Dr. Asep.